Di Bali, terdapat sekelompok orang yang ketika ada upacara adat, mereka selalu datang memakai sarung motif kotak-kotak khas Bali. Mereka tidak digaji, tetapi dihormati. Mereka tidak masuk ke dalam struktural aparat penegak hukum negara ini, tetapi amat sangat dihormati oleh warga Bali, bahkan turis. Siapa mereka? Yes, mereka adalah pecalang Bali. Di sisi lain, di berbagai daerah saat ini, banyak sekali ormas kehilangan marwahnya, cenderung tidak dihormati, diejek, dan dianggap meresahkan oleh banyak warga atau banyak masyarakat. Terkait dengan adanya ormas sekarang cukup meresahkan sih, karena seharusnya yang dimana organisasi masyarakat itu adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, tapi yang terjadi di belakangan ini malah mencekik masyarakat, terutama contohnya pungli-pungli. Lantas, apa yang membedakan antara pecalang Bali dengan ormas lainnya? Mengapa yang satunya dihormati, sedangkan yang satunya dianggap meresahkan? Mari kita bahas dalam dialektika. Kita akan mulai dari dasar pembentukannya terlebih dahulu, dimulai dari pecalang Bali. Pecalang Bali adalah bagian daripada adat istiadat Bali yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Di dalam sejarahnya, pecalang Bali itu sudah hidup dari kerajaan Bali kuno. Mereka dipergunakan untuk menjadi satuan pengamanan, pengawal kerajaan, pengawal bangsawan, sampai dengan menjaga adat istiadat dan ketertiban masyarakat. Sampai dengan era modern saat ini, mereka tetap dipergunakan oleh masyarakat desa adat. Dan menjadi pecalang Bali itu tidak berdasarkan seleksi, tidak berdasarkan rekrutmen, tetapi dipilih langsung oleh ketua adat. Dan pemilihan ini bukan atas dasar politis atau atas dasar kuantitas keanggotaan, tetapi ada kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk seseorang menjadi pecalang Bali. Yaitu kriterianya adalah, yang pertama adalah warga desa adat, yang kedua disiplin, loyal, dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan, yang ketiga memiliki jiwa pengabdian, yang keempat berperilaku baik serta tegas. Dari poin-poin tersebut, itu adalah yang akan mereka dapatkan di lapangan. Secara pekerjaan, contohnya adalah poin 1 dan poin nomor 2. Pecalang Bali merupakan representasi daripada desa adat. Apabila mereka tidak merupakan bagian daripada anggota warga desa adat dan tidak memiliki jiwa loyal, disiplin, dan pernah misalkan berperilaku jahat, maka ini akan menghancurkan reputasi dari desa adat itu sendiri. Maka dari poin nomor 1 dan nomor 2 itu harus dipenuhi, karena mereka harus merupakan bagian daripada warga desa adat agar dapat diketahui identitasnya. Yang kedua, bersikap loyal dan tidak pernah berperilaku jahat agar mereka tidak memperlakukan atau mempergunakan jabatannya secara semena-mena. Ini merupakan gambaran dari poin nomor 1 dan nomor 2. Dari poin yang ketiga, yaitu memiliki jiwa pengabdian. Sebagaimana yang kita tahu, pecalang Bali itu nggak digaji, teman-teman. Maka ini yang akan mereka dapatkan di lapangan. Mereka hanya mengabdi, tidak mengharapkan sebuah imbalan. Maka dari itu, poin nomor 3 adalah memiliki jiwa pengabdian. Yang terakhir adalah berperilaku baik dan tegas. Sebagaimana yang kita tahu, tegas itu bukan arogan, teman-teman semua. Jadi, pecalang Bali harus menegakkan aturan secara baik dan tegas. Dan cara dunia berjalan itu seperti ini, teman-teman. Setiap orang yang bertugas untuk menegakkan sebuah aturan itu akan cenderung dibenci oleh orang lain. Maka dari itu, tegas bukan arogan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pecalang Bali adalah pendekatan-pendekatan yang bersifat humanis. Dan akibat dari pendekatan humanis ini, mereka cenderung dihormati dan disukai oleh banyak masyarakat. Menjadi pecalang Bali adalah sebuah jalan pengabdian. Mereka berorientasi untuk mengabdi, bukan profit oriented. Mereka tidak memiliki bisnis atau kepentingan apapun. Hal inilah yang amat disukai oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, ketika ada hari raya di Bali, mana ada orang yang nyebarin proposal untuk minta THR. Apalagi masyarakat kan amat sangat sensitif terhadap pungutan liar. Contohnya misalkan pengelolaan parkir, pungutan liar terhadap hari raya, itu nggak ada semua di Bali, teman-teman. Sedangkan bagaimana sebuah ormas dibuat, ini akan menjadi representasi pembanding antara ormas dengan pecalang Bali. Ormas didirikan atas dasar hukumnya adalah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas didirikan bukan untuk pengabdian, tetapi mereka punya kepentingan
dan tujuan tertentu. Sedangkan bagaimana menjadi anggota ormas? Untuk menjadi anggota ormas itu amat sangat mudah dilakukan, karena ormas dia tidak mencari kualitas member, tapi dia mencari kuantitas member. Kuantitas diperlukan untuk disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan tujuan daripada organisasinya. Jadi berbeda hal. Yang satu berdasarkan kualitas, sedangkan ormas itu berdasarkan kuantitas. Dia akan dihitung lebih banyak, lebih besar, maka dianggap ormas yang besar. Seperti itu. Sebetulnya, mengapa sebagian besar ormas hari ini mendapatkan stigma negatif dari masyarakat? Hal ini dikarenakan satu hal, yaitu sumber pemasukan atau cara bisnis mereka. Cara bisnis atau sumber pemasukan ini tidak diatur secara spesifik di Undang-Undang Ormas. Ya karena logis saja, ormas, organisasi kemasyarakatan itu adalah perkumpulan, bukan perusahaan. Jadi mereka tidak akan diatur bagaimana cara menghasilkan uang, tapi diatur cara mereka berkumpul. Nah, tetapi sebagaimana yang kita tahu, sebuah organisasi bisa bergerak apabila ada akomodasi. Bagaimana cara mendapatkannya? Hal inilah yang membuat mereka mendapatkan cap atau stigma negatif dari masyarakat. Karena mereka melakukan bisnis yang bersinggungan langsung kepada masyarakat luas. Contohnya adalah bisnis lahan parkir, bisnis-bisnis lain yang menimbulkan bentrokan. Contoh misalkan perebutan lahan parkir, sampai dengan mereka menarik iuran atau meminta THR kepada pengusaha-pengusaha. Nah, ketika pengusaha atau orang-orang ini mengeluarkan uangnya secara langsung kepada sebagian besar oknum ormas, maka mereka akan mengecap seluruh ormas menjadi jelek atau mendapatkan stigma negatif. Ini adalah teori sosiologi yang disebut dengan teori labeling. Hal inilah yang pada akhirnya kita dapat memahami mengapa pecalang Bali akan selalu mendapatkan stigma positif, karena mereka dibentuk atas dasar prinsip pengabdian. Sedangkan bagaimana ormas dibentuk, mereka memiliki tujuan dan kepentingan tertentu yang disalurkan melalui anggotanya atau cara berorganisasinya. Dan hal ini nggak berlaku untuk semua ormas, hanya sebagian besar ormas-ormas tertentu atau oknum ormas tertentu aja. Belum lagi, terdapat oknum-oknum dari anggota ormas yang merasa kuantitas daripada anggota ormasnya tuh besar, maka keberaniannya itu akan semakin besar juga. Ini oknum aja. Dan mereka biasanya melakukan tindakan yang sewenang-wenang, mereka semaunya, karena beranggapan dia dibela oleh kelompoknya. Ini hanya oknum aja, bukan sebagian besar ormas, tapi oknum di ormas-ormas tertentu. Stigma negatif akan terus melekat pada sebagian besar ormas. Hal ini harus ditata ulang oleh pemerintah dari aturan, karena ketika ingin merubah sesuatu di dalam negara hukum, kita harus mengubah aturannya terlebih dahulu. Setelah itu, kita ubah penegak hukumnya, penegakan hukumnya, baru bisa kita mengubah orang-orangnya. Itu adalah konsep bagaimana hukum merubah masyarakat. Jadi, jangan sampai demi sedikit oknum atau sebagian oknum, kita mengorbankan ketertiban dan kenyamanan daripada kehidupan masyarakat banyak. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you!